Ada kakak Bae di sini dari koordinator pengkaplingan. Selamat datang Bae. Baik kakak sekalian, kita di sini akan membahas sedikit lokasi yang ada di perkemahan yang tadi kita survei, betul nggak Re? Betul. Nah, jadi di lokasi ini mungkin menindaklanjuti kegiatan pas kemarin di technical meeting. Salah satunya adalah mengenai perkemahan, ya, salah satu di bidang perkemahan. Mungkin nanti mungkin salah satunya Pak pengen nanya dulu nih masalah sistem penentuan coupling pas kemarin di technical meeting itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit? Mungkin dari hasil keputusan bersama-sama, kebetulan kemarin 3 opsi yang diajukan ya, melalui daftar online, terus hasil absen yang datang hari itu dan pengocokan. Kebetulan banyak sekali yang menginginkan pengocokan. Ya alhamdulillah pengocokan sudah selesai dan hasilnya pun sudah saya dapatkan ya dari Pangkalan SD dan SMP. Setelah hasil pengocokan itu udah beres, hasil keputusannya SD walaupun satuan terpisah tidak mau dipisah katanya. Tapi tenda tetap dipisah, putra dan putri. Cuma terletak nama ya, letaknya saja. Untuk Pangkalan SMP dan MTS itu lokasi atas untuk SMP MTS Putra dan di bawah untuk SMP dan MTS Putri. Jadi di tengah khusus untuk SD saja. Sistemnya nanti akan ganjil genap. Ya, ganjil genap. Jadi tidak itu 1, 2, 3, 4. Jadi lompat. Ganjil di sini genap ke lokasi belah kanan. Pokoknya apa berarti ini yang ganjil semua, berarti ini genap semua. Posisinya seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Oh berarti sistemnya adalah ya memang sih kemarin banyak masukan juga dari Pak Bina ya Pak. Tapi keputusan akhirnya ya kita kembalikan ke forum dan alhamdulillah sudah menemukan hasilnya. Terus memang menindaklanjuti di kegiatan kemarin technical meeting pas tanggal 30 kita langsung survei lokasi karena melihat dan mengecek ya mengecek lokasi yang akan dipakai yang akan dipakai oleh kegiatan Jambore tahun 2022 ini. Terus mungkin salah satunya ada lokasi untuk lokasi upacara pembukaan itu Pak kita di mana Pak rencana? Sebetulnya kalau diizinkan sih pengen di terminal, parkir pengennya gitu ya. Lebih biar berhubung sekarang yang megangnya lain lagi, peraturannya lain lagi. Jadi siap nggak siap berarti depan danau harus kita bisa maksimal mungkin untuk digunakan upacara pembukaan. Kalau yang di area wild climbing itu nggak bisa Pak? Itu ini mudah-mudahan OPD jadi enggak nih. Ya memang sih OPD. Informasinya dari pihak OPD khususnya informasinya mau ikut di kegiatan tersebutnya. Mudah-mudahan memang kemarin Adam sama Ketua Kuaran Kayan sudah bertemu dengan pihak kecamatan. Tinggal nunggu ya dan tidaknya ibaratnya gitu. Mudah-mudahan kalau misalkan ya berarti gitu. tinggal berarti kita laksanakan. Jadi gini aja mungkin intinya, kalau misalnya OPD jadi kita laksanakan di depan danau. Kalau pun tidak jadi kita di wall climbing. Tapi mungkin untuk upacara nanti hari pramukanya tanggal 14 mungkin kita akan menggunakan lapangan Singa Barong ya di daerah bawah mungkin ya. Nah, untuk acara semuanya mungkin akan ditempatkan di depan danau semua termasuk damkar terus hiburan galaksi pentas aksi yang pentas galaksi itu akan dilaksanakan di depan danau semua.
Nah, kalau mau terfokus di situ semua, Ya. kecuali nanti pas tanggal 14 saja mungkin akan dilaksanakan di Lapangan. karena kalau misalnya OPD ikut banyak lah yang ikut, Ya. mungkin kalau di lokasi situ tidak memungkinkan. Apalagi Kak Andre, kalau Iya. tadi kita lihat di tempat di lokasi bisa disebut cukup rapi juga dari Iya, udah nyaman sih. udah nyaman Udah dengan- enak. apalagi banyak lahan yang datar. lahan datar Udah bersih lagi, nggak banyak ilalang lah gitu. Udah Kalau enak. beda sama 2 tahun ke belakang, di tahun 2019 masih ada lokasi-lokasi yang Iya. tidak bisa kita jamah, Iya. tapi untuk sekarang udah banyak yang bisa kita udah enak, lihat, udah sebenarnya enak ya. kalau udah enak gitu. Jalur udah enak gitu ya. Apalagi lokasi bawah aliran air sudah enak gitu. Ya memang sih kemarin juga ada masukan ke Budi masalah WC meureun. Ya, itu aja. Masalah WC. Nah, jadi kita kesepakatan terakhir ya untuk WC yang kita bisa pergunakan salah satunya adalah yang kita alokasikan di depan karena kita juga menjaga salah satunya kenyamanan, kenyamanan dan keamanan itu paling utama. Karena lokasi yang di bawah yang di tempat perkemahan kita kemarin udah cek ternyata wah luar biasa sekali. Mungkin kalau dipaksa digunakan gitu ya, resikonya tinggi gitu karena di atas masih banyak besi gitu. Kalau misalnya kita gunakan amit-amit lah gitu, terjadi sesuatu resikonya ke panitia lagi gitu. Iya. Jadi kita gunakan yang di depan saja, terus panitia juga mungkin akan menyediakan beberapa keran Iya. ya buat nanti buat masak, istilahnya buat minum sama buru bisa lah sama panitia. Ini Pak, untuk lokasi parkir nanti kan suka ada yang bawa motor, bawa apa. Nanti kira-kira itu tempatnya di mana? Kemarin sih hasil ini mungkin ke bawah ya, ke wall climbing bisa nggak? Iya. Karena wall climbing kalau misalnya Kemarin di sih nggak bisa, iya. mungkin ke bawah yang ke mana tuh, ke daerah bawah yang Belakang Iya, aula belakang. bawah. iya Ya. iya. Mungkin ke situ gitu. Kalau di situ pakai OPD udah nggak bisa Iya. kita gunakan parkir, pasti full gitu. Kalau OPD jadi Pasti padat. padat di situ ya. Yang mudah-mudahan sih. Memang permasalahan yang paling utama memang salah satunya itu lapang parkir, apalagi lokasi-lokasi yang biasa kita pakai itu sekarang lebih dikerucutkan menurutnya. Iya. Lebih dikerucutkan, memaksimalkan dengan lokasi yang ada. Iya. Iya. Lokasi yang ada memang menjadi penghambat, tetapi dengan tim ya ibarat tim solid juga alhamdulillah sedikit demi sedikit terpecahkan mudah-mudahan. Terus rencana Kak Andre hari Jumat besok kita Ya. akan mau ada seleksi Andre Seleksi di SMP Negeri 1 khususnya untuk tim Petugas upacara. upacara untuk besok. Terus Kemarin ada yang nanyain masalah masang tenda. Iya. Kami mohon maaf gitu untuk pemasangan tenda biar gebiar kita laksanakan hari Jumat semua gitu. Tidak ada yang Jumat dari pagi. ya, tidak ada yang malam Jumatnya. Nggak boleh mohon ada gitu yang ya. masang duluan gitu ya. Tong diheulah lah sama gitu ya. Jangan curi start duluan lah gitu. Iya. Ya. Kita bareng-bareng ya biar ada kebersamaan lah gitu ya. Sedangkan kalau kebersamaan gitu kan orang tuh buka pacunya bisa minjem lah ke tetangga gitu ya atau gimana lah gitu. Kalau malam gitu nih guys, mangga eta mah teu langkung kan awas we pokoknya. Pak Abdi pasti dicabutan punten we gitu ya. Berhubung Abdi bagian ieu gitu kalau ada yang malam please lah ieu mah gitu untuk ieu mah hoyong tar aja kita gebiar. Pemasangan dari Jumat pagi kita bareng-bareng. Berarti titik lokasi informasi untuk perkemahan berarti di mana Kak? Rencana? Rencana kemarin di Pas itu ya? ya, Apa pas namanya? TTT namanya. Danau ya? Sebelum kalau Oh sebelum danau ya? Iya, Sebelum danau berarti Yang di jembatan. Ya. yang di jembatan. Jembatan gitu. Jadi titik lokasi Pas masuk. informasi Iya. untuk perkemahan nanti di depan jembatan, pas Iya. depan jembatan itu pas musola meureun ya? Iya. Pas depan musola nanti titik kumpul utamanya kalau untuk informasi nanti di informasi secara perkemahannya di situ meureun ya. Ya. Ya.
Terus titik-titik informasi yang kemarin kita sudah share ke Andre, ke Budi. Yang pertama, titik informasi, kemudian titik informasi kita fokuskan di aula bawah. Karena kan di situ ada pusat panggung juga, nanti informasi secara keseluruhan dari informasi untuk informasi untuk semua kegiatan, terus informasi secara untuk pemanggilan panitia ataupun para peserta yang pengen ataupun yang mau berkunjung yang mau berkunjung, titik informasinya nanti di sana di panggung. Terus di aula juga kita siapkan juga untuk titik informasi secara ruang lingkup kecilnya di situ. Terus ini Kak, masalah listrik. Nah, memang kemarin jadi pembahasan juga masalah listrik. Teknisnya seperti apa? Kalau untuk listrik perpangkalan paling pepoekan gitu ya, paling ya tahu ini tuh jangan penerangan kan ya, paling pepoekan pengen ya, paling ngangge lampu casang ya. Silakan saja mungkin, tapi bawa peralatan masing-masing, terminal, kabel, mau berapa meter terserah, pokoknya bawa sendiri gitu. Terus dikenakan biaya cas untuk pembiayaan itu 100.000 per pangkalan selama 3 hari 2 malam. Biayanya sakit bayarna, artinya kan peralatan mah punten panitia tidak menyediakan, hanya memfasilitasi saja untuk terminal dan kabel, maka kembali ke pangkalan masing-masing. Terus satu lagi Kak Andre, untuk masalah listrik juga kita menyarankan kepada para pangkalan yang nanti akan melaksanakan kegiatan jambore, kapasitas kabel yang dipakai ya itu takutnya kan ada yang serabut, ada yang itu kan mengganggu juga salah satunya kan. Jadi lebih baik disamakan saja. Kalau misalkan jangan sampai ada yang kabelnya itu misalkan jangan serabut ya, jangan serabut lah gitu kabelnya gitu. Resikonya kan pasti banyak yang nyolok gitu ya. Pantas kalau serabut kan resikonya lebih tinggi gitu. Tapi itu ya kakak sekalian, jangan pakai terminal yang listriknya serabut. Takutnya gitu korslet atau apa. Ya, amit lah kita menjaga yang tidak inginkan gitu aja. Untuk kabel sih masalah kabel. Terus teknis untuk nanti titik listrik, untuk titik yang penyambungan listrik itu nanti kemarin informasi dengan ngobrol dengan Kak Ketua dengan yang lain di atas, untuk sumber utamanya itu di aula ya listriknya listrik aula yang bawah dan atas. Nanti kita siapkan untuk colokannya cuman untuk beberapa lubang. Nah, teknis untuk ke semua pangkalannya kemungkinan bisa menyambung mungkin lah gitu, dari satu pangkalan pangkalan ya gitu. Jadi lokasi-lokasi perkemahan yang terdekat itu yang jadi sumber listrik lah. Jadi mohon izin kakak yang posisinya yang lokasinya berdekatan dengan sumber listrik itu yang akan ditekankan untuk jadi namanya teh. Pokoknya sama-sama bayar, tong pelit lah. Gitu, itu yang paling utamanya. Karena memang salah satunya untuk apalagi tahun sekarang kemudian kebutuhan untuk listrik beda kayak dulu ya. Terus termasuk tenda yang kita pakai mereka usaha minimal tendanya minimal mengaca yang dulu nih. Pokoknya saya harap jangan tenda peleton tenda peleton, terus jangan tenda PMI ya PMI yang putih itu jangan tenda PMI ya. Karena kalau misalnya tenda dum yang kapasitas mungkin kalau untuk Citarum dan tenda dum yang kecil yang kapasitas 5-6 itu masih bisa digunakan gitu ya. Yang jangan ini pokoknya jangan sampai ngacak lahan batu kayak gitu ya. Apalagi sekarang kita pasang tenda peleton misalnya dengan kapasitas berapa orang. Oke, enak emang itu dapur semua bisa di situ gitu. Tapi resikonya yang lain gitu. Lahan lain kita jadi omongin lah gitu. Mending kita ratakan, jangan pakai 2 tenda itu, tenda peleton sama tenda PMI. Saya mohon gitu ya. Kalau hanya tenda Citarum sama
satu lagi pokoknya lupa namanya. Itu kapasitas bisa sampai 15 sampai 20 orang untuk anak gitu. Itu masih bisa ukuran 4 kali 6 masih bisa gitu. Oh iya. Tapi kalau untuk tenda yang 2 tadi karunya batur. Ya memang benar sih. Oh satu lagi Kak, masalah apa? Teknis pengkaplingan. Ya, teknis pengkaplingan. Iya, kemarin kan ada yang ini kan, kalau misalkan nanti di sana bisa nego lagi gak untuk tempatnya. Kalau misalnya ada gitu gimana? Aduh, nego ya. Ya. Waduh itu sih. Gini aja kayak kalau misalnya untuk nego kita lihat dulu nanti lahannya. Ya. Kita mungkin nanti beres kapling. Oh misalnya saya nggak cocok nih, saya cocoknya belah sana, misalnya gitu ya. Dia pengen nego misalnya gitu. Sedangkan misal lahan itu area clean lah buat panitia gitu, hanya panitia Area saja. steril. Steril. Mungkin saya tidak izinkan gitu. Tapi kalau misalnya masih daerah situ bukan daerah steril gitu ya. Ah Pak atau Kak, saya mah yang di dia dan nyamannya di dia. Tapi tidak masuk patok ya silakan saja sih. Kalau tidak mengganggu gitu, mengganggu ke yang lain gitu ya. Tapi di wilayah itu tidak melebihi, kan tadi kita hasil survei itu kan ada beberapa area yang disterilkan di seluruh panitia, terutama bagian atas ya, pas jalur RTP gitu ya. Kita tidak berani di situ untuk peserta. Kenapa? Ya Lebih lalu ini gitu ya. Kalau misalnya Pak, Kak saya mah yang di luhur gitu, catat panitia mungkin saya tidak bisa gitu. Tapi kalau misalnya masih daerah situ yang kosong, yang tidak steril, nyaman cek anjeuna ya silahkan saja. Oh terus Kak, kalau nanti pas pengkaplingan itu pemasangan di nama kaplingnya itu nomor atau nama sekolah? Hasil kemarin sih nama sekolah. Oh nama sekolah. Nama sekolah disesuaikan dengan regunya. Oh, ya, kalau misalnya kan ukuran 4 kali 6 nih. Ya. 2 regu berarti 4 kali 6 kali 2. Itu aja ukurannya gitu. Ya, jadi nggak bisa, sebetulnya nggak bisa ngacak gitu, nggak bisa. Ya, gimana sama gitu karena Tapi kan Kak, untuk misalkan tadi kan boleh nego nih ke tempatnya asal di situ. Kalau misalkan regunya beda, misalkan yang satu 3 regu, yang satu 2 regu itu boleh apa enggak tuh? enggak, maksudnya Kak, dia cari tempat lagi apa gimana kalau misalnya tukar sama yang lain? Tukar Tukar sama pangkalan. yang lain, Tukar ya. Kalau tukar pangkalan nggak bisa. Oh, bisa. Kalau tukar pangkalan misalnya ke Adam Sebacan 2. Ya. Kayak misalnya Sinang Layak lah. Sinang Layak. Kayak 2 regu, ke Adam 4 regu Ya. misalnya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Oh, memang jadi Nggak bisa, nggak boleh. Kecuali gini, oh iya yang kosong ya, nyaman, Ya. nyaman. Saya kira cukup jam 2 regu, ya silahkan saja. Tapi kalau misalnya tukar, orangnya 2 regu, dengan cari lah, nggak boleh. Tapi Pokoknya kalau udah. misalkan regunya sama, misalkan 2 regu sama 2 regu itu Ya bisa. kalau dua-duanya sepakat antar pembina ya silakan saja. Asal ada kesepakatan Iya, berarti ya. betul. Ada tanda tangan di atas meja ya silakan. ya memang terkendalanya memang di situ kakak sekalian, posisinya khususnya untuk lokasi memang para pembina dari tahun ke tahun memang selalu ingin tempat yang ternyaman ya, ternyaman. Ya kira lah senyaman-nyamannya di luar. Iya gitu. Beda ya. nyamannya di malam namanya gitu ya. Cuman tinggal teknik intinya sih, meskipun lokasinya seperti itu, ketika kita menyamankan atau mengolahnya senyaman mungkin, sebaik mungkin kan enak. Iya. Kalau misalnya aku bagian ada mudu nih. Tapi kalau kita genah apa genah? Kasar lah gitu. Terus satu lagi Kak, untuk kan ada satuan terpisah nih, ada satuan terpisah, ada yang tidak. Kalau untuk satuan terpisah itu difokuskan ke SD atau SMP? SDMI. SD dan MI. Iya, SDMI. SDMI. Tapi Kalau maaf, jangan gede, maksudnya gini, tenda putra, tenda putri. Oh. Misalkan tenda putra di sini dapur atau gimana Iya. lah, baru gitu. Ya, tetap satuan-satuan terpisah, cuma Sama. couplingnya saja Couplingnya disatukan. Kalau SD sama juga. SD ini sama. Oh, sama. Cuman SMP aja yang SMP saja. SMP yang rada ngasleng ya, Iya. dari tahun sebelumnya kan jaraknya dekat. Karena salah satunya beda, udah masih itu bukan main apa namanya? Sebalik lah. Udah Iya, gitu. SMP. Sebalik lah. Nah sekarang mungkin biasanya jaraknya
tidak Iya. kaplingnya tidak terlalu jauh antara putra dan putri untuk SMP. Oh, jadi posisinya misalkan di sini kalau SD misalkan di sini misalkan sekolah sekolah misalkan sekolah A, laki-lakinya sebelah kanan, perempuannya sebelah kiri. Nanti di tengah-tengahnya bisa di teknisnya oleh pembina. Ya, Mau mau masuk. atau apa, belum. sekat atau terserah lah gitu. Ya. Yang penting terpisah meskipun menyatu. Terus satu lagi Kak, masalah gapura setiap tahun kan selalu dimasalahkan. Ya ibaratnya memang estetika suatu perkemahan biar lebih enak. Itu kita akan arahkannya kemana? Apa saja? Biasanya gini ya, para pembina nih ya. Ya. Orang mah geraknya nyari ka dieu, orang mah nyari ka dieu. Misal berjauh kan, Ya. yang jadi kasihan apa? Orang tua. Ya. Nantinya Nyari teh mana itu pabrik. Iya. Nah untuk tahun sekarang, gapura nanti letaknya pas nama itu ditancapkan berarti gapura menghadap ke situ. oh, gitu. Jadi satu menghadapnya sama gitu. Oh, makanya. Iya. Jadi nanti Udah orang setting berarti ya. jadi nanti orang tua teh nah nanti tupa beli gitu. Ya, ini gitu. Rata-rata gitu. Sulah, Ada yang di kiri, gapura ada yang di depan, ada yang menghadap ke kanan, ada yang ke belakang. gitu. Ya memang permasalahan memang sama. Jadi ini juga sebenarnya memudahkan kita salah satunya memudahkan panitia atau Ngontrol. ngontrol Iya. satu itu, terus yang kedua tamu yang Iya. ingin berkunjung. Iya. Karena kan kayak tahun-tahun sebelumnya juga sama, ada beberapa instansi pemerintahan ataupun yang OPD kayak Pak Koldi kayak gitu kan sering ingin berkunjung lah, ibaratnya berkunjung dengan melihat langsung ataupun orang tua biasanya kan di malam hari pengen selalu ingin ngontrol lihat Iya. anaknya kayak gitu kan. Cuman permasalahannya memang di situ karena pelangnya yang Bukan itu ayo kan. Jadi untuk tahun ini di mana ditancapkan nama pangkalan berarti gapura menghadap ke situ. oh gitu ya, yang iya. favorit. Oh iya benar. Ngomong-ngomong soal area perkemahan, Pak, kan di belakang aula yang bawah itu ada paintball, itu kira-kira bisa digunakan atau tidak? Kalau itu bisa digunakan. Ya. Mungkin untuk paintballnya nanti Bersihkan dibersihkan dulu lah gitu ya. Karena itu bukan punya kita amankan dulu. Iya, Mungkin takutnya nanti ya bisa digunakan, tapi nanti sudah selesai kegiatan mungkin kita balikan lagi. Nah, baik. Karena itu Iya. bukan hak kita gitu, Iya. barang itu. Gitu. Iya. Kita amankan, beres, kita pajang lagi. Nah, ya. Berarti yang mudah-mudahan sih di kegiatan sekarang lebih tertata, apalagi kan posisinya banyak, apalagi ketika kita survei di sana lokasi yang kalau dulu mah memaksimalkan tempat yang ada tuh benar-benar yang ada. Arek garung, arek tegarung, itu wayana bukan nama. Tapi untuk sekarang ketika ngeliat di posisi di bawah pun udah rapi ya. Ilalang-ilalang semua udah dibabat habis, udah dibersihkan, jadi lebih enak lah untuk tempat. Dan cuman memang mohon maaf tidak bisa memaksimalkan untuk masalah WC menurutnya. Itu aja mungkin kendalanya cuma di WC aja untuk kepanitiaan gitu. Tapi ya kita akalin sebisa mungkin dengan mengadakan beberapa keran air gitu untuk keperluan air gitu. Ya mungkin bisa, biasanya kan ada yang ke warung apa gitu, Iya. untuk mandi dan sebagainya gitu, cuma silakan saja gitu. Karena ya, tadi ya 2 kamar 2 WC yang atas bawah itu dengan kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Resikonya tinggi lah gitu. Iya. Kalau kita gunakan juga resikonya balik di Iya, kamu lah. iya. Gitu, kayak gitu. Terus satu lagi menambahkan Kak, untuk masalah kunjungan malam, mungkin para orang tua ya, khususnya orang tua ataupun kepala sekolah ataupun dewan guru yang ingin mengunjungi kegiatan perkemahan, usaha kita menyiapkan untuk ID card salah satunya, ID card tamu kunjungan karena itu. Dan saya minta untuk kepada para pangkalan usahakan untuk dicetak ya, untuk dicetak karena itu jadi syarat utama, karena salah satunya ditakutkan karena kan posisinya kalau sekarang udah berbeda tempat karena harus ada tekad masuk dan lain sebagainya. Jadi kita
siapkan pengamanannya adalah seperti jadi disiapkan untuk ID card. Nanti silakan kakak pembina di rumah di rumah ataupun di sekolah di pangkalannya masing-masing untuk mencetak disesuaikan dengan jumlah orang atau jumlah peserta yang diikutsertakan berapa, dan usahakan itu selalu dibawa ketika untuk berkunjung ya. Jadi kita menjaga salah satunya meren namun paribas namun bisa disebutnya rombongan liar terus kondisi yang tidak diinginkan lah ibaratnya seperti itu. Jadi tolong bisa kerjasamanya juga ya salah satunya demi keamanan sekolah gitu. Terus masalah keamanan jangan takut, karena di tiap ini ada beberapa titik khusus untuk keamanan. Jadi jangan takut untuk gimana anak didiknya gitu ya. Tapi tetap pembina juga harus tetap mengawasi ya. Tolong bantu kami juga gitu untuk keamanan. Oh ya, untuk masalah yang sakit Pak, kan nanti kalau misalnya langsung ke tempat pusat UKS atau yayasan kesehatan itu kan terlalu jauh, misalkan ada yang terlalu jauh, ada yang apalah gitu. Nanti bisa kemana dulu gitu selain langsung ke pusat? Mungkin untuk kesehatan kami sudah konsultasi sama satu pintu rumah sakit ya, sama puskesmas. Mungkin ada ambulan juga nanti di sana, walaupun nanti tugasnya digilir gitu ya. Nah, untuk penanganan pertama mungkin nanti akan ada dekat danau ya. Dekat danau itu ada posko kesehatan di situ. Jadi ya mudah-mudahan sih lancar semuanya ya. Kita bawa dulu ke posko ke situ gitu. Nanti ditindaklanjuti dari situ. Mau dibawa kemana lah gitu. Kalau mau pulang ya silakan gitu. Kalau misalnya dia memungkinkan anaknya, kalau misalnya pengen dirujuk atau gimana ya siap 24 jam mobil ambulan udah siap. Dan satu lagi Kak Andre, khusus untuk kesehatan, salah satu untuk kesehatan dari kita kepanitiaan itu hanya menyediakan dan membantu untuk secara medis dasar, pertolongan pertama saja, karena kalau secara lebih dan lain sebagainya mungkin kita arahkan kepada para pembinanya untuk dibawa langsung ke apakah lebih baik langsung dibawa pulang saja, karena resiko daripada si anak lebih baik jangan memaksakan anak harus terus itu meskipun anaknya pengen ibaratnya gitu. Jadi lebih baik mengantisipasi ya. Karena kita dari kepanitiaan meskipun ada tim kesehatan tetap yang pada dasarnya porsinya lebih darurat ya, darurat kita lebih arahkan untuk langsung dipulangkan atau enggak kita amankan untuk ke orang-orang rumah sakit yang ahlinya langsung ibaratnya. Kan ini di pom pendaftaran kan ada di situ kan ada beberapa penyakit medis di situ gitu ya. Mungkin pembedanya kan lebih tahu lah gitu ya. Diisi kan di situ ada asma, ada jantung, apalagi kemarin pria kayaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berarti asma ya, tapi pengen ikut, berarti pembinanya udah tahu harus bawa apanya lah gitu untuk mengisikan hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kenapa kepanitiaan mengajukan POM ada beberapa penyakit ya itu ya gitu. Jadi kan pembinanya lebih apalah gitu nya berarti mah gerinda gitu. Berarti harus bawa obat apa gitu. Tapi mudah-mudahan lancar lah sampai dari awal sampai akhir gitu. Tidak ada hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi masalah kenyamanan dan ketentraman di perkemahan juga mungkin para pembina ya ibaratnya ada mete bete di perkemahan bukan melarang ataupun tidak bolehkan. Jadi tidak boleh. Jadi melarang ataupun tidak boleh ya ibaratnya. Tolong ketika satu pemasangan listrik dengan kapasitas yang memadai saja, jangan full harus full, karena kita juga kan meskipun menjaga semua tempat teraliri listrik, salah satunya itu terus kebisingan, salah satunya kebisingan juga bisa ada pas malam ya ibaratnya untuk meramaikan suasana dan memutar musik secara keras. Mohon izin nanti kakak sekalian
ada aturan mainnya ya, jangan terlalu, karena kan kita juga Jangan berlebihan. iya jangan terlalu berlebihan lah dari untuk pasokan listrik, apalagi termasuk Jadi mah listrik mah berenda mungkin aja syukur canggung gue Nah, Iya. gitu. makan aja Nggak perlu bawa rice cooker Nah, apa gitu. gitu. TV. Gitu lebih. Jadi mengantisipasi lah ya. Nanti tetap dari kepanitiaan akan selalu controlling, khususnya menjaga, karena yang ikut di sana tuh nggak hanya satu pangkalan saja ibaratnya itu, karena banyak pangkalan yang ikut di sana dan ikut menikmati fasilitasnya. Salah satunya adalah listrik ataupun kenyamanan itu. Terus masalah titik sampah. Nah, ini yang jadi permasalahan dari dulu sampai sekarang. Beres arek beres bukan di tempat camping aja sih. Ya. Sebenarnya kalau masalah sampah Nah, di itu. mana pun Iya, Pasti. pasti ada ya. paling mujib paling gitu Ya. Kemarin kan disarankan untuk membawa kantornya flashback. flashback ya per pangkalan teh berapa? Minimal Satu minimal satu pak lah, satu pak untuk satu pangkalan itu untuk satu pak. Nanti jadi biar penumpukan sampah itu gak gimana ya, namanya ya, gak terlalu tebalat lah. Terus untuk titik pembuangan, nanti kita akan siapkan juga untuk titik pembuangan sampah awal ya, titik pembuangan sampah awal nanti di mana. Terus jangan sampai naik celok dari sekitar jalan nih ibaratnya. Jadi nanti Beres camping sampah itu memang jadi mohon kakak-kakak pembina mempersiapkan itu juga masalah sampah, dan jangan sampai menghalangi lalu lintas jalan yang kita sudah siapkan. Jadi di camping itu nanti salah satunya adalah lokasi untuk mereka bercamping, terus yang jalur evakuasinya. berarti satu dulu jalur evakuasi terus aman terkendali. Iya. Kedua mungkin area perkemahan Ya. mangga namanya kakak-kakak daerah paling terbumi kakak-kakak selama 3 hari 2 malam bikin nyaman Ya. senyaman mungkin ya, dari mulai sampah dan sebagainya gitu Ya. mangga eta mah intinya sok kalau pengen enak ya berarti harus gimana tendanya gitu ya. Iya. Harus gimana kebersihannya mangga eta mah kembali ke kakak-kakak urang mah misalnya ke hukum dulu arek balatak ya terserah enakeun mah gitu we abdi mah gitu. Termasuk masalah api unggun ini. Masalah api unggun ini tolong meminimalisir terjadinya kebakaran dan lain sebagainya. Jadi lebih dikontrolin saja untuk masalah ini. Gitu. Terima kasih Kak Aswa. Assalamualaikum.